Halo, Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan untuk Anda semua, untuk semua orang yang merasa dirinya masih manusia dan merasa dirinya ingin berubah. Hari ini awal Juni, tanggal 1 Juni 2021. Hari ini tadi tanggal merah, hari libur, karena bertepatan dengan memperingati lahirnya Pancasila gitu ya. 1 Juni. Hari libur, tadi orang banyak di rumah dan banyak liburan karena Seninnya biasanya dihantam kecepit juga. Lalu tidak masuk, Selasanya libur. Bagaimana kabar Anda di awal bulan ini, di tanggal muda, tanggal 1 tanggal muda kan ya? Sudah gajian, uangnya masih ada, dan banyak orang belanja ini. Kalau saya lihat di Surabaya, di pusat pembelanjaan biasanya rame di 31, 1, dan 2. Apalagi kalau awal bulannya di Sabtu atau Minggu tambah ramai lagi. Banyak orang, ya sebagian besar orang, karena dia baru belanja menunggu gajian. Ini terbentuk dari pola pikir sebetulnya. Karena dari dulu gitu ya, dari kecil dididiknya kalau mau belanja nunggu mama gajian nak. Kalau pengen sesuatu nunggu ayah gajian. Nah, ini yang menjadi pola-pola yang terus terbawa sampai besar dan akhirnya terduplikasi kepada diri banyak orang, ke anaknya dan terusnya. Makanya saya sering mengatakan bahwa anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya, dan anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Sehingga seharusnya ketika ada seorang menteri yang mengatakan harusnya orang miskin nikah sama orang kaya, orang kaya nikah sama orang miskin, ini solusi cerdas sebetulnya, solusi yang benar, solusi yang tepat, langsung ke sasaran. Tapi kadang dibully gitu ya, dibully, kemudian dihujat, menteri ngurusin nikah gini-gini, macam-macam. Bahkan ada seorang artis yang mengatakan, yang sepertinya si Nadine tuh, dia waktu diwawancara sama di podcastnya Om Deddy mengatakan, iya harus cari suami yang kaya, harus hidupnya harus kaya. Ya itu hujatannya banyak sekali gitu, banyak orang yang menghujat. Saya juga kadang heran gitu, ketika diajak kaya, ketika diajak berpikir kaya saja rasanya sudah berat gitu. Rasanya sudah jiwa miskinnya itu meronta-ronta, saya akan menolak. Nah, ini yang harus didobrak, ini yang harus dihancurkan, atau Anda harus keluar dari itu sebetulnya. Kalau ingin hidupnya lebih kaya, kalau inginnya hidupnya lebih banyak uangnya, lebih lancar rezekinya, adalah berani mendobrak semua pola-pola pikir yang seperti itu, menghancurkan semua paradigma yang salah itu sebetulnya. Meskipun itu dari orang tua Anda, ya kalau salah ya tetap salah gitu ya, tidak peduli gitu siapapun juga. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang memiskinkan, ya harusnya Anda berani untuk melawan itu. Jangan diikuti saja karena itu orang tua dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Ini terduplikasi terus gitu sampai anak cucu terduplikasi. Makanya tadi Anda jangan iri, jangan marah ketika wah dia kaya, dari bapaknya kaya juga. Ya itu karena memang seorang anak yang terlahir di keluarga yang kaya, dia pasti mendapatkan didikan, mendapatkan pola-pola asuh yang seperti itu. Barangnya bagus, lahir langsung di rumah sakit yang bagus, setiap hari dia bisa naik mobil, dia pengen apa langsung dapat, dia pengen belajar semua dapat yang paling bagus. Ya akhirnya ya tadi orang kaya anaknya pintar-pintar. Saya bahkan membaca info gitu ya, baru dapat berita si Maudy Ayunda ya, dia lulus S2 masih usia sangat muda di Stanford. Anaknya orang kaya.
Dia bisa sekolah tempat yang bagus, pintar dengan segala fasilitasnya. Kenapa? Dia anaknya orang kaya, sehingga usaha belajarnya itu tidak sekeras anaknya orang yang kurang kaya gitu ya, yang susah. Nah, coba Anda lihat itu sih, Maudy Ayunda, dia lulus S2 dari sekolah terbaik gitu ya di dunia, Stanford, itu luar biasa. Nah, Anda jangan iri, Anda jangan dia ini ya, karena ketika orang kaya, orang tuanya kaya, anaknya juga pasti dia ingin menjadi yang terbaik, diberikan sekolah yang terbaik, fasilitas yang bagus, diajari yang terbaik, diberikan semua yang dia inginkan sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bagus. Lalu bagaimana ketika sekarang miskin? Ya, Anda harus berani mendobrak itu semua. Anda jangan menghujat orang-orang kaya, jangan membuli ketika ada menteri mengatakan nikah sama orang kaya. Bahkan di YouTube saya juga ketika saya buat cara gila untuk cepat kaya, menikahlah sama orang kaya, banyak yang membuli gitu. Dan itu apa ya? Padahal ya emang itu caranya supaya apa? Supaya kecipratan kayanya. Nah, hari ini pembahasan itu saya bahas di kelas AMC online. Yang pesertanya seorang ibu dari BSD Serpong ya, dari Jakarta. Nah, dia mengatakan bahwa memang mindset miskin ini banyak sekali, Mas. Dan ibu ini kebetulan saya lihat sudah ekonomi udah bagus gitu ya. Dia bahwa dia punya tim, punya staff yang dia harus menggempur berkali-kali untuk menghancurkan mental miskin itu supaya terbangun mindset yang kaya. Dia bilang sepertinya di kita cukup kental sekali gitu. Saya bilang, nah itu Bu, kita perlu belajar. Kenapa saya buat AMC? Supaya Ibu tahu bagaimana mempengaruhi orang supaya dia berubah mindsetnya, bagaimana untuk mengelola pikiran orang lain, bagaimana Ibu juga jadi lebih semakin kaya karena paham, oh ternyata ini. Dan Ibu tadi belajar AMC karena dia katanya ya, ketika dia nonton Cahaya Kehidupan, dia baca buku 10 Keajaiban Pikiran, tiba-tiba terbesit di kepalanya, nah ini yang kamu cari, ini yang kamu butuhkan, ilmu ini yang sebetulnya inti dari semuanya. Nah itu yang memutuskan ibu ini untuk belajar AMC. Dan ketika dia tadi belajar, dia mengatakan, nah bener Mas, ternyata akhirnya saya berani sekarang memutuskan untuk saya tidak akan lagi baca buku-buku pengembangan diri, saya tidak akan lagi baca buku tentang loa-loa. Saya dapat di sini, mending saya baca buku yang teknis, kata dia. Nah itulah kalau saya bilang kita belajar AMC, belajar ilmunya, belajar core-nya, belajar inti dasar dari semua ilmu pengembangan diri, karena semuanya di pikiran. Ilmu agama, ilmu motivasi, pengembangan diri, semuanya kembali ke pikiran. Kalau kita mau menyadari betul-betul, mau memahami betul-betul bahwa semuanya kembali dari pikiran kita. Makanya termasuk juga ketika ingin kaya, kuncinya di pikiran. Kalau pikirannya isinya hal-hal yang miskin, maka pasti hidupnya miskin. Kalau isi pikirannya itu hal yang mengkayakan, maka pasti kaya. Makanya tadi, anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya, anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Kalau Anda ingin kaya, Anda harus dobrak, Anda harus keluar dari semua pemahaman-pemahaman yang lama, Anda harus keluar dari semua pola-pola asuh yang lama, Anda tinggalkan itu, dan Anda lepaskan semuanya. Anda harus berani untuk kaya. Kaya hanya butuh berani berpikir kaya. Celakanya, tidak semua orang berani untuk berpikir kaya. Mungkin Anda salah satunya. Pahami ini dan terapkan. Salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.